Ini ada boru tambah. Baru Yang tambah. 16. Yang ke 16. 16 dulu. 16 kan 16. 17-nya kan ini ya namanya Maha ini siapa ini? Karena kurang ajar nggak ada kerjaan kemana-mana. Ya. Bere tambah. Boru. Langsung. Boru Boru. tambah. Kita ke gereja itu bukan untuk supaya ke surga, Bang Juma ya. Lalu bukan itu, bukan kita itu supaya dapat tuntunan Tuhan. Nah, mana dalilnya perintah hari Minggu supaya dapat tuntunan? Mana dalilnya? Bang Juma, dengar ya. Dalilnya mana supaya dapat tuntunan? Maka gereja hari Minggu, mana tuntunannya? 1. Sekarang saya mau tanya Abang dulu 2. soal Muhammad. Apakah Muhammad pernah ke surga? 4. Coba. Jangan ngomong ke surga. Orang sholat ke surga. Buktikan dulu. Muhammad masuk surga enggak? Ini sudah ditulis, dibacakan ayatnya. Ulaika humul warithun Ada nggak ditulis? alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka kemudian orang-orang yang mendirikan sholat itu dijamin surga. Dalilnya Nabi Muhammad SAW itu ke surga. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Itu dalilnya. Itu dalilnya Rasulullah Muhammad SAW ada di jannah. Ada di jannah, itu dalilnya tadi barusan ku bunyikan. Nah sekarang, mana jaminan surga bagi orang yang pergi sembah yang hari Minggu di gereja? 1. Diulang lagi. Diulang, kasih bonus karena dia perempuan kan, kasihan. 2. Iya. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Padahal ini adalah hal yang mendasar. Minggu-minggu kalian udah ributan ke gereja, ternyata tak ada dalilnya. 9. Abang aja tunjukkan dulu. 9 lewat sedikit. Naik ke surga. 9 setengah. Tunjukkan. 9 menjelang 10. Soal persepuluhan itu sama. 10 tak ada. Gugur. Sudah. Gugur nggak ada. 17 gugur. Ya, pikirkanlah itu ya kawan-kawan. Kamu gugur. Minggu dibangunkan sama bapak ibu, bangun kita ke gereja, hei kita pergi sembahyang. Apanya itu, tak ada jaminan surganya, percumanya. Nah sekarang siapa lagi? Masih ada kah? Jawab bang. Saya yang jawab. Oke. Nah ini yang ke-18 ke-17. Sebelumnya yang pertama itu Dewa tidak mengizinkan apa. Kasih hitungan, kasih hitungan. Belum, sebentar. Turunkan ya, Dinda Nora ya, turunkan ya. Iya. 2. Yang pertama bang, ketika masuk ke kandang kambing bang, ke kandang domba, itu yang pertama kandangnya bau bang. Itu yang pertama. Mati meja. Kalau Juma. ya bang berusaha. Aku bertanya boleh. Yang ke-18 bang. Ya, ke-18. Dinda Dewa, diam dulu, ngapain ku bahas-bahas kandang kambing. Oh ya. Kambing yang udah dijual, udah digoreng kemarin. Ini yang ke-18. Saya yang ke-18, saya jawab dulu pertanyaan Bang Juma. Oke. Keselamatan untuk Kristen di hari Minggu. Ketika ada seorang pendeta sedang melakukan khotbah bersama para jemaatnya hari Minggu. Pendeta mengatakan hati-hati jalan menuju surga itu jalannya amat rusak dan sempit. Itu pendeta mengatakan seperti itu pada saat ibadah Minggu. Salah satu jemaatnya mengatakan, Pak Pendeta, bukankah setiap bulan kami bayar perpuluhan? Kenapa itu jalan belum diperbaiki juga sampai sekarang? Ternyata belum diperbaiki jalannya sampai sekarang. Akhirnya si jemaat itu pun jadi ateis. Itu jawabannya bang. Nah, Juma, aku mau bertanya begini, di mana dikatakan bahwa beribadah memasukkan Anda ke surga? Ayo, di mana Juma? Mengatakan bahwa beribadah memasukkan manusia ke surga bisa? Ayo, di mana itu? Kada aflahal mu'minun. Kalau kami alladzina hum fi salatihim khashi'un.
Makanya bertobat kau. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Baca mantra dia. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dalilnya jelas. Orang sholat mewarisi surga Firdaus. Nah sekarang orang sembahyang hari Minggu joget nyanyi, mana dalilnya? Satu. Satu. Bisa memasukkanmu ke surga Juma. Bisa Dua. memasukkan ke surga, bukan karena Tiga. itu ketetapan Allahmu. Gimana sih? 4, Aduh, parah, 5, parah. Kalau 6, kami bukan ibadah itu yang memasukkan manusia ke surga 7. Juma, tapi kasih karunia Allah. 8, Apa sih? 9, 10, nggak ada. 10. Mampus. Gugur. Oke, saya kasih pengantar ya buat Kristen ya. Baca Bible kalian. Ini Bang Suma mengasihi kalian. Yohanes 5 nomor 29. Orang-orang yang ada di dalam kubur, orang benar akan dibangkitkan dan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang salah, penuh dosa, dimasukkan ke dalam neraka. Itu dalil. Bagaimana orang bisa dikatakan benar ketika mereka melakukan perintah Yesus? Apa perintah Yesus? Perbanyaklah harta surga. Apa harta surga itu? Amalan baik. Makanya di dalam kitab saudara Lukas, Matius, Yohanes dan juga kitab Wahyu dikatakan Tuhan akan datang membalaskan manusia berdasarkan atas amalan-amalan masing-masing. Dar, berak, dar, dar. Oke, nah sekarang kita lihat di dalam kitab Wahyu 10 nomor 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat. Dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pantai meja. Menemukan padang rumput. Mau diapain nih padang rumput ini? Mau diapain? Hei. Padang rumput. Kupikir tadi yang ditemukan itu adalah kebahagiaan, kenikmatan, kesempurnaan, surga. Padang rumput. Ternyata rumput. Mau ngapain rumput? Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Selamat menemukan padang rumput, maksudnya apa ini? Nah, untuk selamat menemukan padang rumput, apakah syaratnya adalah ibadah minggu? Kok ibadah terus? Ibadah itu kan bahasa Islam. Sembahyang minggu, tunjukkan dalilnya. Mana? Oten, naik. Hei. Tak ada lagi kan? Nah, saya istirahat dulu ya, teman-teman. Saya mau keluar, ada urusan penting. Ini entar dulu Bang, Dewa gagal berarti ya? Gagal, Cahayu gagal. Ya udah, Dewa Gagal. turun aja. Makasih banyak Bang. Iya, makasih ya. Bunda Nora. Iya. Belajar lagi ya. Belajar. Assalamualaikum. Jangan keluar-keluar jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan. Tak ada orang dasar pijakan hari Minggu aja nggak ada dalilnya. Oke. Aisugi, saya tinggal sejenak. Ya, saya kegiatan sejenak. Nanti kita kemudian berkumpul kembali. Tapi saya tetap aja di sini mendampingi Dinda Nora. Dinda Nora, thank you. Masya Allah. Luar biasa Ya, tadi menyemes mukanya Rudi dengan telapak kakimu yang imut-imut itu. Saya bangga banget Rudi akrobat dibalbalin sama Adinda Nora Aritonang. Masya Allah. Silakan Akhi Sugi, giliran antum guruku yang baik hati untuk kemudian beraksi di siang hari ini. Silakan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Puluhan Kristen tak mampu menunjukkan kemudian jaminan keselamatan di dalam saya mau sholat agamanya. duhur dulu, dilanjut dulu, saya sholat duhur dulu. Lah piye toh? Ini gimana toh? Lawang dari tadi aku naik ke sini tuh cuman mau menyapa-nyapa Dinda Nora karena tadi senang kali hatiku, batinku tuh penghujat Rudi akrobat itu ditampar pakai tapak kaki itu ajanya. Untuk ngisi waktu aja. Oke ya, saya sholat duhur dulu ya, lanjut ya.
Ya, salat zuhurnya jangan yang lama-lama tuh. Bentar aja kan. 4 rakaat. Jangan kayak terus. Salat zuhurnya 9 rakaat. Oke, silakan ada Bunda Rahma dan juga Dinda Nora, saya rasa bisa menangani oten-oten ini. Silakan. Oke, salam kompak selalu. Jayalah Islam kita, bersatu padu, luruskan zab dan rapikan barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Relawan disapa dulu Bunda Rama. Relawan apa ini? Relawan terapa? Relawan terlupakan. Oh, terlupakan. Selamat siang. Ada saudari kita Kakak Kristen Derni. Muslim. Kristen. Relawan. Iya. Kristen. Kak Derni Ya, di Pak, mute dulu masih Kak. masuk. Selamat siang Kak Derni. Di mute dulu noise ya. Karena di live kan di Udah YouTube. selesai yang ini keberapa Bunda? Udah selesai Ini perhitungan ya? ke-18 dengan ke-19. Nah, ke-18 belah. Ke-18 ya kita ngikut ini gini. Di mana di dalam Bibelmu itu Yesus menjamin keselamatan? Di mana? Ya, 1. Hitung Ke juga nih gereja. ya. Ke gereja. Iya, ke gereja. gereja. Terus Ah. keselamatan karena kau ibadah di gereja. 1. Maksudnya kok ngitung-ngitung? Ya, ini menguji otakmu, apa cepat kau berpikir apa kau lambat. 2. Bagaimana kalau kita diskusinya membahas 2 Al-Qur'an dan seperempat. Alkitab? Nggak usah. Ini dulu kau jawab. 2 seperempat. Ini pertanyaan saya sederhana saja, saudaraku. Itu dulu baru sebentar apakah selesai Tuh- kau jawab ini, baru kita diskusi. Berapa apakah tadi ya? Tuhan yang di 2 Al-Qur'anmu sama dengan Tuhan yang di Alkitab 2 kami? 3/4. Apakah Tuhan 3/4. pencipta alam di Al-Qur'an 2 sama dengan setengah. Tuhan pencipta alam di Alkitab kami? Itu saja 2 kita bahas. setengah. 3. Ini dulu, ini penting loh. Ini menyangkut masa Nggak depan penting yang isinya. hidup kekal Nggak ini, Bang. penting isinya. Supaya Yang kau penting bisa apa sumber kau ini gini. Alkitab kami dari Jangan mana? sampai Bang, jangan sampai kau itu sudah botak ke gereja Tidak tiap penting. hari. Yang penting adalah Padahal tidak apakah tidak sumber selamat. Al-Qur'anmu dengan sumber Alkitab Ini kami untuk berasal dari sumber meluruskan, yang sama. jangan-jangan tidak ada jaminan keselamatan karena kau ibadah. Ayo. Di dalam 3. Alkitab itu jelas tertulis 3 saat ini setengah. juga kau bersama aku di surga, kata Yesus Kristus. 4 setengah, agak lambat ya. Tapi kau Yang laki-laki penting sih, adalah agak cepat. yang penting itu apakah 5. sumber isi Al-Qur'anmu dan isi sumber Alkitab kami berasal 5 dari sumber setengah. yang sama. 6. Ayo. Lambat juga Ayo. kau berpikir ternyata. 6 setengah. Jaminan diskusi itu aja. jaminan di Kristen, kalau kau beribadah di gerejamu tiap minggu tuh sampai kau botak, di mana jaminan keselamatan tuh di Bibelmu? 6 setengah. Kami tidak ada Ayolah, diwajibkan cepat di gereja. Kami diwajibkan mengikuti Yesus Kristus. Udahlah, giliranku aja Bunda. Aku. Ibu, sebentar. Bunda kan ke-18, beliau ini ke-17. Apakah Tujuh. Terakhir ya. Apakah isi Alkitab kami dan isi Al-Qur'anmu itu berasal dari sumber yang sama? Itu aja kita bahas. 7. Apakah 7 Tuhan setengah. yang di Al-Qur'anmu dan Tuhan yang di Alkitab kami itu sama? 8. Itu aja. Ayo 8 setengah. kualitasmu mengenai isi Al-Qur'an. Relawan nanti kamu sama si siapa saja, si Alfi nggak apa-apa. Bunda 9 Derni nanti sama Bunda Rama. Berapa orang kalian di Iya, sini? kamu sama si Alfi aja nanti nggak apa-apa 10. soal itu. Berarti kalian tidak ada Diam. jaminan ya. Iya, relawan nanti kau sama si Alfi relawan. Ini berasal dari sumber yang Tidak sama. ada. Dengar nggak saya ngomong? Saya host. Apakah nanti kamu sama si Alfi saya bilang, Alfi monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Nanti kamu sama si Alfi selesaikan dulu Bu Derni sama Bunda Rama. Silakan Bu Derni. Nanti Alfi ya, bentar masuk ya. siap. Ya. Silakan ayo. Bunda Rama dengan Kak Derni. Relawan sebentar relawan. Kamu mute dulu. Ini Oke. perempuan dengan perempuan. Masa kamu mau masuk Ya, dengan perempuan? ini antara perempuan dengan perempuan. Siapa nanti laki-laki masuk bencong, ya? Yang laki-laki masuk bencong, kita aja dulu main perempuan. Berarti nggak Oke. ada ya relawannya, jaminan ya kalau kau bergereja hari Minggu nggak ada jaminan keselamatan ya. Aduh kasihan kali kau sampai botak lah kau beribadah tuh nggak ada jaminan keselamatan. Iya, Nah, betul itu. kenapa Bunda? Iya. Ada apa?
Kita ini ya, beralih saja. Kita betul ya? Enggak boleh. Jangan beralih. Jaminan keselamatan di dalam kekristenan. Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti 10 hukum, perintah-perintahnya. 2 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi ia merombak hukum, tidak menuruti hukum, malah menukar hukum manusia, dia adalah seorang pendusta. Kami umat Advent, Masehi Advent hari ke-7 masih setia kepada perintah-perintah Allah. Bagaimana Islam? Apakah Islam menuruti 10 hukum? Gantian dulu, jangan dulu sebentar ya. Oke. Sebentar kau kutanya kau mencret Bunda. Di mana si Paulus pernah menganjurkan Anda menjalankan hukum Taurat? Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat penuntun bagi kamu kata Paulus, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tidak ada. Anda menjalankan berarti Anda ingkar terhadap Rasul si botak itu ya. Anda ingkar. Karena apa kata si Paulus? Kalau kau siapa saja tidak boleh menjalankan hukum Taurat. Tidak seorang pun dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat, tidak ada. Kalian pendusta. Kita tunjuk data ya. Yesus dan Paulus sama. Yesus mengatakan satu titik satu iota, jangan kau rubah hukum. Paulus berkata di dalam Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat penuntun. Kalau si Paulus ngomong, dia bilang apa? Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sudah dibatalkan oleh si Paulus botak? Tidak dibatalkan, tidak. Berarti membunuhlah kau, berzinalah kau, kau ambillah istri kepala anak-angkatmu. Kau ambillah istri anak angkatmu. Udah cabullah kau. Itu kalau dia menghukum. Tidak. Si Paulus botak ya. Dengan matinya Kristus di tiang. Kenapa kalian mute aku? Jangan mute aku lah. Jangan kau mute. Oke, kita tunjuk data ya. Kata si Paulus botak, dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lalu menjalankan berarti Anda tidak patuh kepada si Rasul botak itu toh. Saya tunjuk data ya, si Rasul botak mengatakan dengan matinya Kristus di Efesus kalau nggak salah itu ya. Oke, ini kau ini hancur kalau kau karena kau Advent. Ya, kalian ini beda-beda, ada Advent, ada kita tengok ya kata si Paulus botak, tidak seorang pun dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Ya, kemudian dia berkata lagi, dengan matinya Yesus di tiang salib maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Kenapa Anda menjalankan hukum Taurat? Anda tidak patuh dengan Rasulmu itu. Oke? Kecuali kau mengingkari si Paulus itu, bolehlah kalau kau mengingkari. Silakan kau ingkari dulu si Paulus itu. Kesian dia ke-mute ya. Jadi kita buka ya Efesus, kata si Paulus. Bu Derni karena ada suara musik tadi Bu Derni saya mute. Iya, aku pergi mematikan musik. Iya, karena di sini kan dilakukan juga di YouTube Bu Derni. Iya, silakan Kak Derni. Enggak, Kak Derni ganti-gantian ya, biar enak kita diskusi. Iya, jadi guys, umat Kristen tidak ada membatalkan hukum Taurat. Hanya kalian aja yang mencari-cari kesalahan. Yesus mengatakan satu titik satu iota jangan kau rubah hukum. Paulus juga mengatakan kita kasih data dia ya. Dia coba-coba di sini bodoh-bodohi, kita kasih data saja. Satu-satu. Iya, kau udah selesai Kak Derni, biar dilanjut sama Bunda Rahma. Belum, baru ngomong kok terus selesai. Gimana sih? Ini kau bantah dulu nih, biar saya tunjuk data dulu. Ini ditunjukkan data, Kak Derni nanti bantah. Iya, bantain ya. Enggak, aku ambil penunjuk. Ya Allah ya Rasul. Aku mau penunjuk data. Aku tuh capek kalau ini pakai data aja kita ya. Gini. Enggak capek. Nih, kalian yang salah-salah kalian tidak punya Alkitab. Coba. Jadi aku yang mengajari kalian mengajari kami. Diam dulu, komit lah kau. Ini si Oten ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan ini lihat tanda-tanda tebal ya. Tanda bertulis huruf hijau, membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi semuanya dibatalkan. Kau Advent menjalankan hukum Taurat, berarti kau mengingkari Rasulmu ini. Kau durhaka kepada Rasulmu ini. Oke?
Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini kau coba ini, kalau kecuali kau edit ini ya, edit tahun depan kau edit ini, kau ganti nih. Kalau masih ada ini di Efesus tulisannya si Paulus botak itu, nggak bisa kau lari kemana-mana ya. Yang Advent ya, Bunda ini Advent, dia menjalankan hukum Taurat, berarti dia mengingkari ini. Kau serba salah toh. Kalau kau ikuti Tuhanmu atau kau ikuti Yesus, kau ingkari kata si Paulus, perkataan si Paulus. Kalau kau ikuti perkataan si Paulus, kau ingkari perkataan Tuhanmu yang kau tuhankan itu. Karena ini si Tuhan dengan si Rasul bertentangan, tidak seia sekata, berbeda jalan. Inilah kekoplakan dalam ajaranmu, dalam keimananmu. Satunya Tuhanmu bilang, oh saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, sebelum langit dan bumi runtuh hukum Taurat tetap ada. Datang si Rasulmu yang botak itu mengatakan, dengan matinya kau Yesus, maka itu batal hukum Taurat nih. Kau miu-miu Jadi yang mana? Capek aku. Yang mana kau ikuti Bunda? Yang mana kau ikuti nih? Silakan. Udah, diam. Ya Mbak Nora baca yang Roma 3:31 itu. Roma 3:31 dibaca juga. Sebentar, satu-satu Bang Kris. 10 hukum itu tetap berlanjut. Orang-orang Kak Derni suaranya jauh loh Kak Derni. wajib Kak Derni. Itu di atasnya Roma Kak Derni suaranya sebentar Kris, ini perempuan dengan perempuan, ada perempuan. Wajib umat Yesus darah Kak Derni suaranya jauh. bunuh orang. Astagfirullah. Umat Yesus Kak Derni. bunuh diri, bom bunuh diri. Ini suaraku. Ih. Kenapa dia lari ke bom bunuh diri? Kak Derni suaranya jauh Kak Derni. Bukan sebentar, ini si Kris ini juga loh. Heran saya. Ini perempuan dengan perempuan kok laki-laki ikut. Kenapa? Laki-laki Kenapa kau bawa-bawa bom bunuh diri? Kucluk. Suaramu jauh Kak Derni. Allahu Akbar. Matilah kau kalau kau. Ya nggak didengar dia ya. Kenapa kau bawa-bawa Bunda? Kenapa kau bawa bom bunuh diri? Kak Kenapa? Derni suaranya mendem jauh, makanya nggak jelas. Bawah. Jangan kau sepotong. Aduh, sebentar dulu Bunda Rama, sebentar Bunda Rama. Kak Derni, Kak Derni suaranya tuh mendem kecil. Dipersatukan di dalam. Allahu Akbar, berarti telinganya kemana ini? Kau penista kau. Kak Derni suaranya jauh. Iya kalian potong kalian matikan aku kalian. Bukan Kak Derni suaranya jauh. Apa yang Kak bilang Kak Derni nggak kami dengar. Lucu pula. Aduh. Coba baguskanlah dulu mic-nya Kak Derni. Jangan framing gitu karena Kak Derni suaranya kecil. Saya sudah peringatkan. Kak Derni suaranya jauh Kak Derni, tapi nggak dengar makanya saya mute. Negaramu nggak jelas. Ada apa ini? Kak Derni baguskan dulu, jauh kali loh. Kayak Kak Derni mic-nya di kamar, Kak Derni di ruang tamu. Jauh. Kak, aku di kamar. Iya, tapi mic-nya jauh. Coba dekatkan mikrofonnya. Isi Kris nih, isi Kris. Kalau kamu tidak bisa kondusif, saya turunkan. Kamu mute ini di live-kan di YouTube. Kalau ada suara musik tidak bagus ke YouTube. Iya. Ini udah bagus. Ini udah bagus suaranya. Dia di mute dulu Kris Kris. Ini perempuan dengan perempuan dulu. Sebentar, sabar. Nanti ada bagianmu. Oke, saya turun dulu, saya turun. Oke. Iya, udah. dulu. Aku udah ini Nora, udah. Mantap, ya mantap. Ya, Tadi silakan. kebesarannya, tadi kebesaran. Tadi kekecilan mendem, kayak tertutup gitu loh, jadi nggak denger. Masa? Nah ini udah bagus. Habis pulmenya pun udah ya aku ya. Ini udah bagus, Sekarang mantap. giliranku. Ya, okay. Sekarang giliranku. Okay, ya. Tadi Ibu Rahma itu tadi berdusta. Tidak dibacanya di bawah untuk dipersatukan di dalam Yesus. Jadi kalau maksudnya dipersatukan di dalam Yesus, seluruh umat yang mengaku adalah umat Yesus, dia tidak membunuh. Dia tidak menyukai istri anak angkatnya. Dia tidak berzinah dengan anak-anak kecil. Dia tidak bercabul. Kenapa kau ke situ? Sebentar. Diam kau. Itulah umat Yesus. Umat Yesus itu harus hidup kudus, dipersatukan di dalam Yesus. Namanya sudah umat Yesus. Umat Yesus itu harus menuruti 10 hukum. Itulah maksudnya dipersatukan di dalam Yesus. Jadi kalian jangan terlalu menyesatkan orang-orang Kristen yang awam. Kami ini sudah paham tentang Alkitab kami. Tidak kalian
kalian yang mengajari kami. Kalian hanya membaca yang di atas, di bawah kalian tidak baca. Makanya Ibu Nora ini pendusta, pembohong. Hukum ke-9, jangan salah bersaksi dia. dusta Itu hak. terhadap sesamamu manusia. Diam dulu, aku mau bicara. Aku tadi aku potong. Kalian itu perlu dimusnahkan karena kalian merombak-rombak Kenapa ke Alkitab. saya, Bu Derni? Kenapa saya? Kok Ibu Nora? Ini enggak, kalian Gimana sama. Dia Udah memusnahkan dengar kita. dulu. Aduh, barangkali. Kalau aku ngomong kalian jangan potong. Kalau kalian ngomong aku diam. Nggak pernah aku potong-potong. Nah Oke, tadi sudah belum. Bunda Rahma Belum. tadi sudah mengatakan. Tapi tidak dibaca di bawah. Bunda Rahma itu berdusta di bawah untuk dipersatukan di dalam Yesus. Kalau dipersatukan di dalam Yesus, kalau umat Yesus tuh sudah barang tentu menuruti hukum, makanya dibilang Yesus 1.1 iota jangan kau robah hukum. Jadi landasan pemerintahan Allah itu adalah 10 hukum. Nanti manusia itu dihakimi melalui 10 hukum. Makanya kenapa kalian Al-Quran gak ada 10 hukum? Karena kalian sudah mengganti hukum Tuhan. Kalian mengganti hukum manusia. Ajaran manusia yang kalian turuti bukan hukum Allah. Mana hukum Banyak Allah di kali. kalian? Sudah, Adakah? Oke, sudah. Banyak Udah. kali, oke. Nah, itu. Ini ya, ini membatalkan. Kalau dibatalkan itu berarti nggak berlaku tuh. Udah dibatalkan nih, dibatalkan. Jadi bukan aku framing ya. Baca data ke bawah di ya. Google Bunda. Baca ke bawah, Bu. Semua Kan baca gini, ke bawah. Jika demikian, adakah kami sebentar. Nih. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah atau Theos oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Wih, parah kali. Disalahkan hukum Taurat. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Loh, melakukan hukum Taurat. Padahal harus hanya cuma iman, nggak usah melakukan hukum Taurat, ya. Ya, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, ya. Jadi kalau kau melakukan hukum Taurat, kau mengingkari rasulmu ini. Yang suka dusta ini kau ingkari. Jadi rasulmu ini dengan Tuhanmu itu tidak sepaham, tidak sejalan, saling bertentangan. Yang mana kau ikuti? Si Paulus atau Tuhanmu itu? Kalau menurut Tuhanmu, aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat. Itu di Matius 5 sampai sekian itu ya. Di situ terus bahwa aku datang bukan untuk mendadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik hukum Taurat tidak akan lenyap. Ditambahi lagi oleh si Lukas ya 16:17 bahwa lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Tetapi datang si rasulmu ini yang nyamar-nyamar jadi rasul ya, padahal dia rasul palsu ya. Sebab dengan matinya Kristus di tiang salib maka dia membatalkan hukum Taurat nih. Mana dia? Bentar. Nah, nih, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan. Kalau dibatalkan berarti tidak bisa kau lakukan lagi. Kalau kau lakukan lagi, sahabat, hukum-hukum Taurat, berarti kau Terus baca, Bu. Ke bawah baca, Bu. Ke bawah baca, jangan itu aja. Tidak Baca ke ada. bawah. Ini apapun di bawah Baca ini. terus, semua apapun baca, jangan ceritanya di sepotong-potong. bawah. Baca toh, berani nggak baca? Apapun, Berani nggak? Berani. Baca dulu, baca. Baca. Apapun, dengar. Terus Apapun apa? narasi di bawah Hukum? ini. dengar Baca dulu. terus hukum Taurat, Apapun, jangan. dengar dulu. Baca ya, baru terus. baca. Jangan Apapun, berdusta ini kau, poinnya. jangan berdusta kau. Baca. Ini poinnya, Baca. ini poinnya, Baca. Ini poinnya. Baca, Ini mulutmu poinnya nggak ada baca. dibatalkan. Mulutmu hanya Ini membaca kafir. sepotong aja. Baca Kafir. lagi, baca. Ini poinnya kafir. Kau kafir. Aku Ini menyembah poinnya Tuhan yang kafir. hidup, bukan menyembah Kafir. batu aku, bukan menyembah pohon. Kafir. Aku bukan kafir. Gak pernah aku Ini membungkuk kafir. kepada batu. Apa Biar kau punya tahu di itu. sini? Aku tidak membungkuk kepada batu. Aku membungkuk kepada Membatalkan. manusianya Oke? Yesus yang di bumi Sebab ini. dengan matinya Yang bisa sebagai manusia, menghidupkan ia telah manusia. membatalkan Bukan hukum batu yang Taurat tidak bisa menghidupkan dengan manusia. segala perintah Kau yang dan kafir. ketentuannya, ya.
Jadi sini sudah membatalkan Oke, apapun narasinya di bawah. Sebentar. Apapun Apa? narasi Baca. di bawah Gak berani ini. kau membaca, sebentar, berarti kau sebentar. pendusta. Sudah dibaca. Baca dong. Sebentar, Kak Derni. Baca. Bunda Rahma, Baca ke sebentar. bawah. Izin. Baca. Oke. Begini. Baca ke bawah. Kak Derni, iya. Sebentar. Itu. Jangan bilang Nora, jangan bilang aku kafir. Aku menyembah Tuhan yang hidup kekal. Sekarang Yesus berada di surga. Sebentar Kak Aku Derni. bukan menyembah batu. Iya. Aku tidak menyembah Bunda pohon. izin Bunda Rahma sedikit ya Bunda ya. Sedikit. Aku tidak membungkuk Iya, kepada pohon Kak batu. Derni, iya, Aku terserah, membungkuk kepada terserah. Yesus yang hidup kekal sekarang di surga. Iya. Biar Oke, tahu oke, kau, oke. Nora. Iya. Jangan Iya. menghayal, ngeyel kau, ngeyel. Emosi kali dia. Apa? Bukan emosi. Sebentar Kak Bukan Derni, emosi. Kak Derni. Iya, sebentar. Itulah. Iya. Singa Jehuda harus gitu. Singa Sebentar, Jehuda iya, tak boleh. iya, sabar diajarkan. dulu. Biar tahu kau. Yahuda Apa kau? dari mana? Ini singa Jehuda ini. Makanya jangan ada laki-laki naik. Kalian dua akan kuhabisi kalian dua. Iya, Kuhabisi sama kalian. saya saja dulu Kak Derni. Iya, sama saya saja dulu. Mana Iya, di Al-Quran sebentar, kalian sedikit. itu menuruti hukum Allah? Mana di Al-Quran kalian? Mana ayatnya? Sebentar Kak Derni. Sabar dulu, sabar ya. Itu. Jangan nanti datang ke rumahku kalian mau memenjarakan aku ya. Ini diskusi. Enggak begini Kak Derni. Kalau Kak ada Derni, kalian datang ini ke rumahku membawa kita diskusinya pengacara, tentang kalian ini pengecut. dibawa kemana-mana gitu loh Kak Derni. Sabar makanya. Jangan kalian pengecut. Di sini Iya, bebas iya, ya. iya. Jangan Oke, ada oke, melapor-lapor oke. nanti di sini ya. Iya, Bebas tidak anak ada di bicara. sini yang akan melapor kecuali itu adalah hujatan. Ya, oke. Begini, Kak Derni ini Kalian kan, yang menghujat. ini- Kalian lebih menghujat agama kami. Kami tak pernah melapor-lapor. Di mana kami menghujat? Yesus sebagai manusia, Buktinya? iya. Apakah Yesus Buktinya punya kalian bilang- kelamin? Iya. Kenapa kalian bilang Apa? Paulus itu si botak itu pendusta? Sementara si Paulus tidak pernah mengawini anak kecil. Si Paulus tidak Bagaimana pernah dia membunuh tidak diri. berdusta, Si Kak Paulus Derni? tidak pernah Sebentar, berzina. Kak Derni. Si Paulus tidak pernah Bagaimana saya berzina. mau ngomong kalau Gimana? Anda sendiri ngomong terus? Sabar dulu, saya ngomong, ya kan? Bagaimana dia tidak berdusta di dalam kesaksiannya di dalam Kisah Para Rasul 9 dengan 22 itu bertentangan. Dia mengatakan dia mendengarkan suara Yesus. Dia berdusta. Seolah-olah dia sudah bertemu dengan Yesus. Bukankah kalian mengatakan Yesus akan datang kedua kali? Nah, suara yang didengar di padang gurun itu suara siapa? Dia berdusta. Dia mengaku dia sebagai seorang Yahudi. Terus dia mengaku lagi dia sebagai seorang Farisi. Bukankah Yesus sudah mengatakan, hati-hatilah kamu terhadap orang Farisi dengan kaum Saduki. Terus kenapa kalian percaya manusia yang notabene-nya adalah seorang penjahat dasarnya, tiba-tiba dia mendengarkan suara Tuhan, terus dia mengatakan bahwa dia itu bertobat. Coba Udah Nora, aku dulu. Oke. Iya, kau pakai akal dulu, belah dulu otakmu itu Nora. Kau baca dulu Quran surat Yasin 13 ayat 36 ayat 13 dan 14. Nabi Di sana Muhammad diam dulu kau, tidak diam dulu kau. mengenal. Di sana Dulu Kak Derni, hadis kalau itu kamu apa? bawakan Hadis ke itu apa? Yasin. Jangankan Al-Quran, Bible kalian saja sebenarnya itu adalah Bible yang bukan firman Tuhan. Kenapa masuk firman Tuhan kepada Paulus yang notabene Kenapa kalian tolak perkataan Muhammad? Kenapa kalian Pertanyaan tolak saya. perkataan Muhammad? Dikatakan di dalam begini, surat dengarkan dulu, Kak Derni, Kak Derni, Quran Kak surat Derni. Yasin ayat 36, 13 dan 14. Di sana ada Serang 3 dia rasul dengan hukum- termasuk hukum Paulus, Taurat. Bulus. Jangan Termasuk lagi dulu Paulus itu dan dulu Bulus. bahas. Kenapa Hukum kalian Taurat. menghujat Dia Bulus? menjalankan Kenapa hukum Taurat. kalian menghujat Paulus sementara di dalam Quran surat Yasin 36 ayat 13 dan 14? Kak Derni, Anda nih kalau ngomong ya seolah-olah paham arti kata Yasin di situ ya. Kalau saya suruh baca originalnya di mana di situ dikatakan Paulus? Di mana bahasa Arabnya Paulus, Bulus? Di mana? Kamu nggak paham? Saya sudah tanya tadi, di mana dasarnya bahwa si Paulus itu memang adalah seorang rasul yang bertemu dengan Yesus? Tunjukkan dulu, jangan larikan ke Al-Quran. Al-Quran tidak menerima kata nama Paulus.